Dua asisten rumah tangga Verdi Sambo terancam ditetapkan sebagai tersangka setelah keduanya memberikan kesaksian berbelit di persidangan. Setelah Susi, Kodir alias Dirianto dianggap berbohong saat bersaksi dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada Kamis siang. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka kalau diinikan. Dicatat oleh Panitra mohon izin. Lagi-lagi, asisten rumah tangga Verdi Sambo bikin jaksa penuntut umum dan hakim geram di ruang sidang. Setelah Susi, yang terbaru, jaksa menilai Kodir alias Dirianto memberikan keterangan berbelit-belit saat bersaksi bagi terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada 3 November kemarin. Jaksa dan hakim menilai keterangan Kodir berubah-ubah. Awalnya, Kodir mengaku diperintah Verdi Sambo memanggil tetangganya AKBP Ridwan Soplanit yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jaksel usai Brigadir Yosua tewas ditembak. Namun, di berita acara pemeriksaan, Kodir bilang yang diperintah Sambo adalah ajudannya yang bernama Prayogi. Kenapa nggak saudara jelaskan di BAP seperti itu, saudara? Ini seenaknya aja. Ini teranganmu. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim ini. Ini nih yang nggak nyambung. Belum nyambung ini. Yogi. Saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Iya. Rumah siapa itu? Tak hanya jaksa, hakim pun mencecar Kodir soal CCTV krusial di rumah dinas Sambo yang disebutnya rusak saat dicek pada 15 Juni 2022 dan terkesan melimpahkan kesalahan pada almarhum Brigadir Yosua yang tak kunjung memperbaikinya hingga ia meninggal dunia. Waktu ngasih BAP juga dari sumpah. Tadi saya lihat atas pertanyaan jaksa, lancar banget saudara ngejawab. Kayak menghafal. Siap, saya ngabak. Ya? Jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Saya ngabak, Pak. Terlalu lancar, cepat ngomong gitu loh. Soalnya Anda udah tahu menghafal itu gitu maksudnya, ya? Siap. Pikirkan dulu, jangan nanti salah kejebak loh. Oh, pas tanggal 15 itu kamu tahu kalau itu rusak. Padahal sudah dari tahun 2010. Pas saya bersih-bersih rumah, Pak. Hah? Pas saya bersih-bersih rumah, sekalian saya cek, Pak. Pas bersih-bersih ruang. Tadi pertanyaan itu jawabannya tidak begitu. Karena kamu melapor kepada Joshua. Iya, Pak. Nah, iya yang mana? Pas bersih-bersih atau pas melapor? Pas. Ada lagi tadi kamu bilang ada chattingnya. Siap. Iya. Ada 3 jawabanmu itu. Yang mana yang benar dari 3 tadi? Jadi pas saya bersih-bersih, sekalian saya cek CCTV. Setelah itu saya melaporkan ke almarhum, Pak. Melaporkan? Siap. Chatting itu? Kamu chat? Yang pertama secara lisan, Pak. Terus? Tanggal 15 saya menyampaikan secara lisan. Terus? Kemudian tidak segera diperbaiki. Terus tanggal 17 Juninya saya mengechat lewat WA, Pak, supaya ingat lagi, Pak. Ada buktinya itu? Di HP saya, Pak. Di HP? Siap. Kalau gitu nomor apanya si Joshua itu, nomor HP-nya berapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Ya. Nanti kalau tidak ada, hati-hati saudara. Makanya tadi diingatkan, nggak sembarang kamu bikin menyampaikan keterangan di sini. Nasib orang lain yang ditentukan oleh keteranganmu itu. Kodir juga mengaku menjadi orang yang diminta membersihkan darah Yosua, tapi ia tak ingat pasti siapa yang menyuruhnya. Arif Cahya. Saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu juga ya. Iya, Pak. Tapi ada orang yang menyuruh kamu membersihkan darah tersebut. Ada, Pak. Oke, terangkan dulu sampai kamu membersihkan, coba terangkan dulu kronologisnya lengkap. Pada saat itu saya sedang di garasi, kemudian ada orang
Mas tolong dong bersihin di dalam, seperti itu Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Kemudian saya membersihkan. Membersihkan itu apa? Bagaimana? Dijelasin. Menggunakan itu Pak, serokan yang buat pel itu Pak. Selokan. Iya Pak. Kemudian dibuang ke kamar mandi itu Pak. Dibuang ke kamar mandi. Siap. Kamu pakai selokan atau pakai kain lap? Yang pertama pakai serokan dulu Pak. Iya, kemudian pakai lap. Selain Qodir, asisten rumah tangga Sambo di rumah Jalan Saguling juga dituding berbohong saat bersaksi dalam sidang terdakwa Richard Eliezer 31 Oktober lalu. Inkonsistensi kesaksian Susi bahkan diancam pidana oleh hakim. Kalau memang tahu kerjaannya marah-marah, ya berarti kan memang sudah menjadi tabiat Yosua. Artinya kenapa saudara kemudian kok tiba-tiba langsung kuat curiga ke ibu? Kalau memang tabiatnya marah-marah, seperti saudara jelaskan tadi. Yes. Itu normal, berarti suatu kondisi yang memang sering terjadi. Ya saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk melihat ke atas. Ini Cek itu. saudara saya ingatkan ya, majelis sudah mengingatkan tadi ya. Saudara kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana loh. Ini belum saya cross check dengan BAP sebelum saudara ya nanti. Termasuk dengan BAP saksi-saksi yang lain. Kalau diizinkan sama majelis saya akan konfrontir dengan BAP saksi yang lain ini hari ini. Ada seperti yang mengajari saudara. Nanti udah biarin aja dulu. Oke. Nanti pada saat dia berubah, baru kita tetapkan tersangka. Baik. Kejujuran Susi memang jadi salah satu poin penting untuk mengungkap motif kasus pembunuhan Yosua. Berturut-turut kesaksian kedua asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati jadi sorotan karena diduga rekayasa. Susi dan Qodir kini terancam jadi tersangka karena memberikan keterangan palsu. Tim Liputan, Kompas TV.